Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang Nabi Isa. Pertama tentang awal mula bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril kepada Siti Maryam, ibunda dari Nabi Isa. Kemudian malaikat Jibril ini yang berupa manusia berkata, "Qala innama ana rasulu rabbiki li'ahabalaki gulaman zakiyah." Saya utusan Tuhanmu dengan tujuan li'ahabalaki gulaman zakiyah, untuk memberitahukan bahwa Allah akan mengkaruniakan kamu gulaman zakiyah, anak kecil yang zakiyah, suci. Siti Maryam berkata, qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni bashar walam aku baghiyah. Bagaimana saya bisa punya anak sementara saya tidak berhubungan badan dengan laki-laki dan saya tidak bersentuhan, walam yamsasni bashar, dan tidak ada orang yang menyentuh saya, walam aku baghiyah, dan juga saya bukan wanita nakal. Nah, ini jadi ketika Siti Maryam mendapatkan informasi karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala punya anak tanpa ada suami, itu beliau ya sama dengan wanita suci lainnya. Artinya kepikiran juga. Tapi akhirnya ya karena ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai beliau melahirkan. Nah, ketika melahirkan, beliau membawa Nabi Isa kecil ini ke masyarakatnya. Masyarakat tentu menuduh Siti Maryam ini telah melakukan hal-hal yang tidak senonoh, melakukan perzinahan dan sebagainya. Maka ketika mendapat tuduhan seperti itu, Siti Maryam memang nggak berbicara. Beliau sedang berpuasa, bicara. Maka kemudian sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, fa'asyarat ilaih, Siti Maryam itu memberi isyarat kepada Nabi Isa. Artinya, kalau kalian tidak paham, ya tanyalah kepada bayi ini. Mereka menjawab, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami berbicara dengan anak kecil yang masih digendong, yang masih belum waktunya berbicara. Tapi tiba-tiba Nabi Isa yang masih kecil itu, yang masih belum waktunya berbicara, kemudian berkata, qala inni abdu anfuhu fihi fayakunu tayran biidznillah. Menghidupkan burung yang terbuat dari tanah. Kemudian wa ubri'ul akmaha wal abros, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, wal abros, dan orang yang kena penyakit kusta. Wa unabbiukum bima ta'kuluna, dan juga memberitahukan makanan mereka, yakni orang-orang kaumnya Nabi Isa, dan apa yang disimpan di rumahnya. Dan itu semua sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Isa, itu adalah biidznillah, dengan karunia Allah, dengan izin Allah. Jadi bukan Nabi Isa sendiri yang melakukannya. Mustahil lah manusia biasa melakukan hal-hal seperti itu, karena itu bagian dari mukjizat. Mukjizat itu khariqun lil 'ada. Nah, ini tentang kemudian tentang ketuhanan, atau tentang apa, bagaimana meninggalnya Nabi Isa. Meninggalnya Nabi Isa itu tidak disalib, kalau yang sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka juga tidak menyalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahum, tapi dia diserupakan. Jadi ada di antara salah satu muridnya yang berkhianat kepada Nabi Isa, namanya Yudas Iskariot, itu berkhianat kepada Nabi Isa. Kemudian ini yang oleh Allah diserupakan dengan Nabi Isa, sehingga kemudian yang disalib itu Yudas Iskariot. Kemana Nabi Isa? Dilanjutan ayatnya, barrafa'ahullahu ilaih, Allah mengangkat Nabi Isa ilaihi, ke sisinya. Berarti
Nabi Isa itu bukan mati disalib, bukan mati dibunuh, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke sisinya. Barrafa'ahullah ilaih. Ini. Nah, tentang ketuhanan Nabi Isa itu juga dibantah oleh Nabi Isa sendiri. Ketika Allah berkata, "Wa idh qala Allahu ya Isa ibna Maryam," wahai Isa putra Maryam, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni," apakah kamu berkata kepada manusia, kepada orang-orang, ittakhiduni, jadikanlah saya ini hamba Allah, kata Nabi Isa. Ataniyal kitabah, aku diberi Alkitab, yakni Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan saya sebagai seorang nabi. Nah, ini dalil, argumentasi dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu nabi. Dan kita harus mempercayai kenabian Nabi Isa. Nah, ini tentang kelahiran Nabi Isa. Kemudian ada beberapa peristiwa. Ya, sebenarnya tentang penciptaan Nabi Isa juga sama dengan Nabi Adam. Dalam firman yang lain, Allah berfirman, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam." Sesungguhnya perumpamaan Isa indallah, di sisi Allah, kamathali Adam, seperti Nabi Adam. Khalaqahu min turab. Allah menjadikan atau menciptakan Nabi Adam itu min turab, dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun, kemudian Allah berfirman kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Ada, maka adalah. Nah, itu. Jadi sebenarnya tentang penciptaan Nabi Isa itu sebenarnya lebih menakjubkan penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam itu tidak ada unsur laki-laki, tidak ada unsur perempuan. Nabi Adam. Ada unsur laki-laki, tidak ada unsur perempuan. Siti Hawa. Ada unsur perempuan, tidak ada unsur laki-laki, Nabi Isa. Kemudian ada unsur laki-laki, ada unsur perempuan, kita, manusia biasa. Nah, jadi dari proses penciptaannya, itu memang mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa kebenaran kenabian Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa juga memiliki beberapa mukjizat, dan ini dijelaskan dalam Al-Quran. Anni akhluqu lakum minat tini kahai'atit tayri fa'anfuhu fihi fayakunu tayran biidznillah. Menghidupkan burung yang terbuat dari tanah. Kemudian wa ubri'ul akmaha wal abros, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, wal abros, dan orang yang kena penyakit kusta. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna, dan juga memberitahukan makanan mereka, yakni orang-orang kaumnya Nabi Isa, dan apa yang disimpan di rumahnya. Dan itu semua sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Isa, itu adalah biidznillah, diserupakan. Jadi ada di antara salah satu muridnya yang berkhianat kepada Nabi Isa, namanya Yudas Iskariot. Itu berkhianat kepada Nabi Isa, kemudian ini yang oleh Allah diserupakan dengan Nabi Isa, sehingga kemudian yang disalib itu Yudas Iskariot. Kemana Nabi Isa? Dilanjutkan ayatnya, barrafa'ahullahu ilaih. Allah mengangkat Nabi Isa ilaihi, ke sisinya. Berarti Nabi Isa itu bukan mati disalib, bukan mati dibunuh, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke sisinya. Barrafa'ahullah ilaih. Ini. Nah, tentang ketuhanan Nabi Isa itu juga dibantah oleh Nabi Isa sendiri. Ketika Allah berkata, "Wa idh qala Allahu ya Isa ibna Maryam," wahai Isa putra Maryam, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni," apakah kamu berkata kepada manusia, kepada orang-orang, ittakhiduni, jadikanlah saya wa ummi, dan ibu saya, ilahaini min dunillah, dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa menjawab, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Saya tidak mungkin mengatakan sesuatu yang
saya tidak ketahui kebenarannya. In kuntu qultuhu faqad alimta. Jika aku mengatakannya, maka engkau tahu. Pastinya engkau tahu ya Allah. Jadi ini bantahan dari Nabi Isa bahwa ketika ditanya oleh Allah, anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu bilang kepada orang-orang agar menyembah saya dan ibu saya, Isa dan Maryam? Nabi Isa menjawab, subhanak, maha suci engkau ya. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kalau aku mengatakannya, kata Nabi Isa, tentu engkau mengetahui. Karena engkau mengetahui apa yang ada dalam diri saya, tapi saya tidak mengetahui apa yang ada dalam diri engkau, ya Allah. Berarti ketuhanan Nabi Isa dan Siti Maryam dibantah oleh Nabi Isa sendiri sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.